Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Reski Aryani. Akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mengenal sistem pembelajaran universitas terbuka. Nah, pada episode kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama Ibu Yuli Triana, selaku manajer registrasi dan asesmen UTI Banjarmasin, dan juga narasumber yang kedua Ibu Sari Ayutia, selaku mahasiswa S2 UTI Banjarmasin. Baik, apa kabar ibu-ibu yang cantik hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Nah, saya ingin berbincang langsung dengan Ibu Yuli. Baik, agar pemirsa tahu nih Bu, bisa dijelaskan apa itu universitas terbuka? Iya, baik Mbak Rizky. Seperti kita ketahui, yang pasti yang utama yang harus diketahui dulu, universitas terbuka itu adalah universitas negeri. Ya, kemudian kita universitas negeri ke-45 di Indonesia yang didirikan tahun 1984. Sebentar lagi kita akan ulang tahun bulan depan yang ke-38 tahun. Kemudian kita juga sudah terakreditasi. Jadi kalau terbuka, jadi bukannya tidak ada atap, tidak ada dinding, tapi maksudnya terbuka bagi siapa saja, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal lulusan dari mana saja, tanpa mengenal mau kapan belajarnya, dan seterusnya. Oke, lalu untuk sistem pembelajaran sendiri Bu, di UTI ini seperti apa? Kalau sistem pembelajarannya itu kita ada yang dengan online, kemudian juga ada yang tatap muka. Ya. Oke, ada dua macam sistem pembelajaran. Betul. Bu ya. Lalu untuk mahasiswa sendiri, nah apakah terbuka untuk seluruh Indonesia atau terkhususkan Bu? Kita kalau untuk mahasiswa itu sebenarnya seluruh Indonesia, tapi kan kita kalau kantor UT itu ada 39 ya, di 34 provinsi di Indonesia. Jadi ada beberapa provinsi yang kita ada 2 kantor UT-nya. Kita disebut kantor UT Mbak, bukan kampus UT. Oh, kantor UT. Iya, kantor Universitas Terbuka Banjarmasin. Kenapa dibilang gitu? Karena kampusnya itu adalah di mana kita berada. Gitu, kayak misalnya di UT itu kita mengenal dosennya itu bukunya gitu. Iya. Jadi makanya kita sebutnya kantor UT kantor Universitas Terbuka. Oke, bukan gitu. kampus istilahnya bukan, Bu ya. Bukan kampus. Jadi ada di setiap provinsi tadi. Betul. Untuk kantornya. Iya, Kak. Jadi kalau di Kalsel kita ada di Banjarmasin, makanya dibilangnya Universitas Terbuka Banjarmasin. Oke, jadi untuk yang tadi sistem kuliah yang offline kan karena tadi disebutnya kantor ya, bukan kampus. Kalau untuk tatap muka seperti apa prosesnya? Kita kerjasama dengan banyak mitra, jadi kita kerjasama dengan dinas pendidikan gitu. Jadi biasanya kita ada di beberapa sekolah gitu. Kita ada kita mengadakan PKS dengan beberapa sekolah. Jadi kalau di Tanjung ini misalnya kita dengan SMKN 1 Tanjung. Oh ya, di SMK 1. Iya, jadi kalau misalkan untuk ujian yang offline itu kita di sana. Kemudian ada mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Yang harus tatap muka kita adanya di sana. Kalau online kan bisa dilakukan di mana saja. Jadi ada kerjasama tadi yang dijalin dengan sekolah yang ada di sini Bu ya, untuk proses tatap muka dan juga ujian secara offline. Betul. Baik, saya ingin ke Ibu Sari. Nah, Ibu Sari ini kan tadi S2 di Universitas Terbuka. Ibu mengambil jurusan apa nih? Saya mengambil jurusan Magister Administrasi Publik Online. Online Bu ya, sistemnya tadi. Lalu alasan Ibu kenapa mengambil S2 di UT? Alasannya yang pertama karena UT menyajikan sistem online sehingga saya dapat meningkatkan jenjang pendidikan saya tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Kemudian yang kedua, UT merupakan satu-satunya kampus pembelajaran jarak jauh yang diakui oleh Badan Pusat Statistik melalui peraturan Kepala BPS. Oke, jadi selain untuk mempermudah juga Bu ya, karena di samping bekerja bisa berkuliah juga tadi dengan sistem online tadi. Oke, lalu Bu, proses secara online ini bisa dijelaskan, bisa diceritakan seperti apa? Jadi prosesnya itu nanti setiap minggu ada diskusi, kemudian dalam satu semester itu ada 3 kali tugas besar, kemudian dalam satu semester ada 4 kali tatap muka dengan dosen melalui online, melalui Microsoft Teams. Seperti itu. Jadi ada juga nih tatap mukanya meskipun secara online menggunakan aplikasi Bu. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini akan dilanjutkan lagi obrolan kita mengenai penjaminan mutu serta kualitas layanan universitas terbuka. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Nah, di segmen sebelumnya kan saya udah bilang ini ingin berbincang tentang kualitas layanan dan penjaminan mutu di universitas terbuka. Saya mau ke Ibu Yuli dulu.
Nah, terkait yang tadi nih Bu, apa upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan hal tersebut? Kalau berbicara tentang penjaminan mutu, kita tuh mengadopsi kepada ISO 9001/2015. Jadi terkait tentang MPJJ, manajemen pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini kita adopsi dari sana dan sekarang kita punya yang namanya Pusmintas, Pusat Penjamin Mutu Kualitas ya. Jadi di situ tuh kita sudah setiap bagian, setiap lini itu sudah ada prosedurnya. Jadi sudah punya aturannya. Jadi mulai dari A sampai Z. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kelulusan, itu sudah dari awal sampai lulus itu sudah diatur. Jadi kalau misalnya lulus, misalnya kita contoh nih, mahasiswa manajemen misalnya dapat nilai C di Banjarmasin itu akan sama nilainya di Papua sekalipun. Jadi memastikan bahwa semua lulusan itu nilainya standar se-Indonesia gitu. Jadi kita pakai namanya Pusmintas, Simintas gitu, sistem jaminan kualitas. Jadi kayak misalnya Mbak Sari nih ya. Jadi itu akan sama nilainya dengan misalnya di mahasiswa Papua sekalipun gitu. Jadi dia kualitasnya terjamin. Tapi itu tadi tergantung juga ya, keaktifan juga mungkin ya menentukan nilai itu tadi ya, keaktifan mahasiswanya mungkin? Iya, keaktifan, pasti itu keaktifan. Jadi kalau misalnya mahasiswanya nggak aktif kan dia nggak akan mungkin dapat nilai baik gitu kan. Cuman ya, ada standar nilai maksimal yang didapatkan tadi ya? Betul. Oke, baik. Nah Bu, di Mall Pelayanan Publik Tabalong saya lihat nih ada UT Corner. Betul. Nah bisa dijelaskan UT Corner ini apa? Jadi ini kegiatan ini sudah kita laksanakan 2 kali. Jadi ini adalah tahun kedua kita laksanakan. Itu kita sebenarnya kita lakukan registrasi keliling, gitu. Jadi di setiap kabupaten itu kita punya namanya pengurus Pokjar. Jadi di Tabalong ini, di Tanjung ini kita ada pengurus Pokjar ya. Jadi namanya Pak Yuhani. Oh, iya. Jadi kita kerjasama, Bapak beliau itu memberikan kami sebuah tempat untuk melaksanakan registrasi keliling. Jadi makanya kita infokan ke semua mahasiswa yang tidak hanya daerah Tanjung, mungkin Tanjung sekitarnya ya entah Balangan, Barabe yang mau melakukan registrasi, jadi tidak harus datang ke kantor UT Banjarmasin. Jadi kayak UT Banjarmasin itu kami bawa ke Tanjung. Oke, gitu. Perpanjangan tangannya Bu ya, betul, dari UT betul, Banjarmasin betul. yang ada di Tabalong ini. Betul Mbak. Untuk registrasi itu tadi sendiri, registrasi hanya untuk mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah berjalan? Semua, mahasiswa baru, mahasiswa lama, atau hanya untuk bertanya saja, hanya untuk melihat saja, atau misalkan pengen ngecek nilainya, atau ingin melakukan apa saja yang berhubungan dengan UT, silakan datang ke MPP. Oke, di sana gitu. itu apakah maksudnya terjadwal berapa hari saja atau setiap hari ada seperti itu Bu? Kita kebetulan mulai dari hari ini, ya mulai hari ini sampai hari Jumat. Oke, sampai hari Jumat, 5 hari berarti betul, Bu ya? 5 hari ke depan kita akan ada di sana dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Oke, jadi bagi mahasiswa yang ingin melakukan konsultasi juga Bu ya terkait perkuliahan, boleh datang ke sana daripada jauh-jauh ke Banjarmasin. Karena kebetulan di situ juga ada dosennya juga yang akan siap kalau mau konsultasi akademik. Oke, oh lengkap sekali berarti di sana Bu. Lalu Bu, untuk hal yang harus diperhatikan jika ingin kuliah di UT, nah mungkin ada nanti adik-adik calon mahasiswa baru nih yang masih bingung mau kuliah di UT, apa saja yang harus diperhatikan? Iya, sebenarnya kita itu jadi wadah untuk mereka yang tidak mau meninggalkan daerah, tidak bisa jauh dari orang tuanya, ya. Atau enggak yang pengen sambil bekerja, ya bisa kuliah di UT. Cuman apa yang harus disiapkan sebenarnya komitmen dan kesiapan belajar mandiri ya. Ya karena di UT itu memang semuanya harus dilakukan sendiri. Jadi kalau misalkan mau baca buku kita juga harus ada inisiatif sendiri. Jadi komitmennya dulu gitu dan kesiapan diri untuk belajar online. Iya, mungkin memang ada sedikit perbedaan dengan kuliah yang reguler Bu ya, tapi yang penting komitmennya. Betul, pasti ada perbedaannya. Iya betul. Lalu Bu, untuk cara bergabung, bergabung dengan universitas terbuka apakah sulit? Enggak ya, kita coba masuk ke website SIA UT ACID ya, kemudian silakan daftar, silakan unggah berkasnya, atau misalkan mumpung kami ada di MPP selama 1 minggu ini silakan datang ke sana, kita akan siap membantu untuk melayaninya, mau registrasi mau apa silakan aja. Jadi menerima pendaftaran juga Bu ya di sana? Iya, betul. Wah, mantap sekali ini. Nah untuk jurusan sendiri Bu, apa saja yang disediakan oleh UT Banjarmasin? Kalau untuk program studi kita punya 38 program studi, jadi mulai dari D3
dan S1, S2 juga ada, Oke. S3 juga ada, yang pasti sudah terakreditasi, Betul. ya sudah terakreditasi. Jadi untuk program studi ya silakan saja minatnya mau masuk apa. Iya. Gitu ya, karena kita pokoknya punya 38, silakan buka di website kita di www.utacid atau enggak langsung buka masuk ke website Banjarmasin, banjarmasin.ut.ac.id, semuanya ada informasi di sana. Udah gitu. lengkap di sana Lengkap. informasinya. Tapi kalau masih bingung silahkan datang ke mall tadi Silakan Bu ya. datang mumpung ada di MPP, ya kan, tanpa datang harus jauh ke Banjarmasin. Iya, betul gitu. sekali. Nah, tadi kan ada banyak sekali jurusan dari D3 sampai S3. Lalu Iya. jurusan yang paling diminati sama mahasiswa apa nih, Bu? Kayaknya tetap ya Fakultas Ekonomi Fakultas sama Ekonomi. Fakultas Hukum itu kayaknya sedang berjaya di UT Banjarmasin gitu. Raja dan ratunya, Bu ya. Betul, raja dan ratunya gitu ya. Oke, karena mungkin di samping banyak yang orang telah bekerja, Bu ya, yang Betul. mengambil jurusan tersebut dan juga agar linear mungkin dengan pekerjaannya, Betul, Bu ya. betul. Oke, nah sudah selesai dengan Ibu Yuli, saya mau ke Bu Sari. Nah, Ibu, bagaimana pengalaman selama berkuliah di UTI? Nah, walaupun secara online atau daring, apakah bisa tetap mendapatkan teman baru? Pengalaman kuliah di UT itu asik dan menantang, asik karena saya bisa bekerja dan sambil kuliah, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bertemu dengan teman-teman dari background dan profesi yang beda-beda. Terus menantang karena saya harus dituntut untuk bisa nih bagi waktu antara kuliah, bekerja dan mengurus rumah tangga. Ya, double job berarti Bu Iya. ya, bekerja, kuliah, Triple. dan triple ya, iya, mengurus rumah tangga juga. Lalu bagaimana caranya Ibu bisa membagi waktu untuk ketiga pekerjaan itu? Saya biasanya memaksimalkan dulu di jam kerja itu, saya maksimalkan untuk bekerja, jadi saya harus berusaha efektif dan efisien dalam bekerja. Kemudian di sisa waktu jam kerja itu saya bisa gunakan untuk belajar, tapi normalnya saya gunakan waktu untuk belajar itu Sabtu dan Minggu atau selesai jam bekerja kayak gitu. Oke, lalu kemudahan yang Ibu dapatkan sendiri Bu selama berkuliah di UT apa saja? Sistemnya yang online yang membuat saya mudah bisa belajar di mana saja dan kapan saja, jadi saya tidak terikat gitu. Iya, kan secara online tadi Iya. Bu ya, jadi nggak setiap hari juga ya ada tugas untuk yang online? Tugasnya itu setiap seminggu sekali, tapi bisa dikerjakan kapan saja, jadi batasnya selama seminggu. Oke, tapi saya pernah dengar nih katanya kalau yang online setelah download misalkan kayak ujian Ya, untuk soal itu ya. maksimal 24 jam aja ya mengerjakannya? Iya, ada durasi waktunya gitu, jadi ada. nggak bisa lama-lama, sesuai setelah di-download harus segera dikerjakan gitu. Oke, nggak bisa lama-lama, nggak Ya, bisa berhari-hari berarti nggak ya, bisa. memang harus ada 24 jam ya. Nanti di sistemnya terbaca seperti itu Bu Iya, ya? itu untuk ujian ya. Khusus untuk ujian. Tapi iya. untuk tugas-tugas mingguan Dikasih waktu satu 1 minggu. Satu minggu Ada waktunya. diskusinya juga Bu yang secara online? Ya, ada diskusi setiap seminggu sekali, kemudian tugas itu dalam satu semester itu 3 kali tugas. Tapi menjadi mahasiswa secara online rasanya gimana gitu Bu? Menyenangkan sih Mbak, seru ya. Iya. Ada keinginan mau tatap muka? Nanti mungkin ya, mungkin nanti sama ya. teman-teman yang online-nya nanti ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa, saya penasaran nih mau tahu berapa biaya kuliah di Universitas Terbuka. Tapi tahan dulu jawaban dari Ibu Yuli nanti, saya akan tanyakan setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog. Baik, saya ingin berbincang lagi dengan Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli, tadi kan terakhir sudah di segmen sebelumnya ingin spill biaya kuliah di UTI. Boleh dong Bu diceritain, dikasih tahu? Kalau bicara tentang biaya itu ya, itu buat saya tuh mungkin biaya termurah universitas sepanjang masa. Jadi di UT itu kuliah tuh hanya perlu cukup kalau punya duit 1.300.000 per semester itu bisa kuliah di UT. Tidak ada uang pembangunan, tidak ada uang ujian, tidak ada uang buku karena 1.300.000 itu sudah termasuk buku yang dibeli. Sudah sampai nanti bukunya ke rumah mahasiswanya Betul Bu ya? sekali, betul sekali. Paket lengkap, murah, Lengkap. kuliahnya pun tidak mengganggu waktu bekerja Bu ya? Betul. Sangat murah, terjangkau sekali ini Bu. Nah, selama menempuh di pendidikan di UTI, adakah keharusan bagi mahasiswa untuk hadir langsung nih ke kampus kayak yang tadi kan kerjasama tadi dengan sekolah. Nah, misalnya juga seperti sidang skripsi, wisuda ataupun yang lainnya, ada nggak kewajiban untuk berhadir? Itu kan tergantung dia paketnya pilih apa ya. Jadi ketika dia sudah paket online dia nggak ada kewajibannya. Jadi kalau misal mau sidang skripsi, kita kalau untuk sarjana kita tidak ada sidang skripsi, gitu. Kita kenalnya dengan karya ilmiah atau hanya dengan TAPM, tugas akhir program. Kalau untuk S2 baru ada namanya tesis.
TAPM, tesis akhir program gitu. Nah, itu kita akan fasilitasi melalui video tadi yang Mbak Sari sudah katakan. Jadi kita melalui aplikasi Microsoft Teams. Ya. Jadi kita video dari rumah dan dosennya juga berada di posisi masing-masing gitu. Jadi kita akan fasilitasi itu. Tapi boleh dengan senang hati jikalau mahasiswa kami mau dong di kantor UT Banjarmasin, akan kami siapkan tempatnya gitu. Okay. Kalau untuk yang daring tadi kayaknya lebih fleksibel Bu ya? Betul. Untuk betul. skripsi dan tesisnya tadi? Iya, jadi kita akan fasilitasi melalui video gitu. Jadi di mana saja gitu. Oke, terakhir ke Ibu Yuli sebelum saya ke Ibu Sari, apa target atau terobosan universitas terbuka yang akan dilakukan ke depan nanti? Iya, terobosan ke depannya itu kita kenal dengan learning digital ecosystem. Jadi sekarang ini mulai dari registrasi, ya proses pembelajaran dari workshop tugas, kemudian kita juga kenal ada namanya klinik belajar, klinik ujian, sampai ijazah, proses ijazah, itu mahasiswa tidak harus datang ke kantor UT Banjarmasin. Juga sekarang kan kita ada budaya pekerjaan kita itu sudah berubah. Jadi tidak hanya masuk jam 8 kemudian pulang jam 5 sore. Jadi saat ini pun mahasiswa bisa akses kapan saja. Jadi kita juga bisa dapat informasi pun kapan saja ya. Jadi kita kenalnya itu dengan learning digital ekosistem. Jadi memang sekarang ini budaya dan perubahan itu sangat luar biasa gitu. Jadi itulah yang mungkin yang terobosan yang akan dihadapi ke depannya dan sedang kita jalankan. Oke, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Bu ya, terobosannya itu dan dapat dicapai dengan hasil yang baik. Oke, saya akan ke Ibu Sari. Nah, apa saran atau harapan dari Ibu Sari untuk universitas terbuka? Menurut saya universitas terbuka udah bagus banget ya Mbak ya, terbukti dengan saya lancar menyelesaikan program magister saya. Nah mungkin kedepannya karena UT akan menggait banyak milenial, jadi mungkin untuk bisa menggait milenial diperlukan pendekatan-pendekatan dari sosmednya atau dari pendekatan yang lebih lanjut lagi untuk milenial. Ya, biar bisa menggait adik-adik ini ya, yang generasi milenial sampai nanti generasi Z berarti ya. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga dengan adanya universitas terbuka dapat lebih meningkatkan kualitas layanan dan mutu lulusannya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yuli dan juga Ibu Sari telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Reski Aryani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.